Oke, selamat sore teman-teman. Shalom. Shalom. Kurang keras dong. Shalom. Shalom. Oke, kok saya lihat tempat duduknya berjauhan ya. Ayo, kooperatif yuk. Bisa maju ke depan, berdekatan gitu ya. Jangan kayak hubungan jauh-jauh kan, kayak enak. Jadi mending berdekatan dong yuk. Biar enggak kelihatan kosong gitu loh yang depan-depan. Enggak ada yang bergerak. Yuk tolong, saya tunggu. Kalau enggak mulai. Kalau enggak tak jemput. Kalau enggak tak jemput ya. Duduk panggung semua gitu ya. Kita di bawah. Gitu. Boleh ya? Ayo, Komar bisa maju. Maju lagi dong. Di depan dong. Yuk di sini. Silakan maju lagi. Jemput bola dia. Joey juga di mimbar gak apa-apa. Oke, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau berdoa untuk membuka ibadah pada sore hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami berkumpul Tuhan di satu tempat dengan tujuan untuk memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang berkati, Kau yang sertai ibadah Yes pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Dan juga kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami sehingga nanti firman yang disampaikan bisa tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita mau belajar lagu baru sama-sama. Lagu ini akan dinyanyikan lagi minggu depan di Adoration Night ya. Jadi kita belajar dulu supaya minggu depan kita semua sama-sama bisa menyanyi lagu ini sama-sama. Amin. Amin. Who am I that the highest King will welcome me? I was lost, but He brought me in all His love for me. Oh, His love for me.
worship you, oh Lord. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. Come sing and worship Him more and more. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Mari perlahan-lahan saya undang bangkit berdiri, teman-teman. Yes. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Once again. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the sun sets free. Teman-teman nyanyikan sendiri. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Sekali lagi kita nyanyikan. Who the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Who the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's
namamu Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita bagi namamu. Di dalam nama Yesus, percaya dia hadir bersama kita, berkata Amin. amin. Sorak-sorai bagi dia, haleluya. Amin. Mari bersuka cita bersama-sama. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, Kau yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, karyamu, hidup
kita siapkan hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Atas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita nyanyikan. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sama-sama katakan all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan sekali lagi, all my life you have been faithful. Oh yes you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Sekali lagi nyanyikan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Yang percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita, akan sama-sama kita nyanyikan. All my life you have been faithful. Yes, you are Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi dengan sungguh-sungguhan hatiku kata-kata. All my life you have been faithful. Teman-teman sendiri nyanyi lebih keras lagi, teman-teman. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, sama-sama kita mau nyanyikan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing all the goodness. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sekali lagi, I will sing of the goodness. Oh, I will sing, berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan. Tidak pernah satu detik pun Tuhan kami akui bahwa Tuhan tidak pernah menyertai kami. Tapi justru sebaliknya Tuhan. Ketika kami merasa sendirian, justru di sana Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga tidak ada alasan buat setiap kami berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi kami. Tapi justru seringkali kami tidak mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menilai Tuhan berdasarkan apa yang kami miliki Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bawa hati kami kepada Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan, supaya Tuhan urapi setiap hati, setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Supaya tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan, namun setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini mendapatkan kemenangan. Kami yang sakit Tuhan jamah lewat firman Tuhan bisa menyembuhkan Tuhan. Kami yang sedang mengalami kelemahan, kami yang ingin mundur dari pelayanan, kami yang ingin meninggalkan Tuhan, dan kami yang putus harapan. Tetapi ketika kami dengar firman Tuhan, kami temukan Tuhan ada di sini bersama dengan kami Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menguatkan kami, menjadi jawaban dari setiap pergumulan doa kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman Tuhan itu hidup dalam hidup kami dan berbuah dalam hidup kami, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami bisa merasakan buah-buah firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa menyertai jalannya pemberitaan firman dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Saya beri judul tema firman Tuhan hari ini tentang seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama lagi. Tentang Elia namanya. Dan nama Elia ini tidak asing bagi kita semua di tempat ini. Kita semua waktu sekolah minggu, waktu super kid, waktu desiler kita sudah banyak belajar tentang siapa itu Elia. Dan saya berharap teman-teman gak keliru antara Elia dan Elisa ya. Tapi bisa membedakan mana dan siapa itu Elia dan apa yang telah dibuat Elia. Mana dan siapa yang dibuat oleh Elisa. Nah, jadi saya bahas tentang kisahnya Elia dan pelayanannya Elia. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Karena saya lihat hampir semua anak muda di tempat ini itu semua melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Berarti kita semua sudah tepat, teman-teman. Kita semua sudah ada di jalur yang tepat. Kita semua sudah melayani Tuhan dan berikan hati kita untuk Tuhan. Tapi dari seorang Elia, kita perlu belajar yang namanya perjalanan hidupnya Elia. Bagaimana dia melayani, apa yang dia perbuat, dan apa yang dia hadapi. Dan respon-respon yang dia terhadap pelayanan-pelayanannya. Kita akan sama-sama belajar. Tapi terlebih dahulu kita lihat siapa Elia. Yakobus pasal 5. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Kita sama-sama 17 dan 18. Kita akan baca Yakobus 5. Elia, siapa Elia? Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi Elia itu sama seperti kita, saudara-saudara. Elia itu manusia biasa. Elia itu juga makannya sama dengan kita. Jadi Elia itu bukan orang yang super hebat, orang yang enggak, kata Alkitab ini Elia orang yang biasa, sama seperti kita. Berarti kalau Elia dipakai Tuhan, siapa yang percaya bahwa hidup kita akan dipakai Tuhan? Amin. Kita lanjutkan ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini perbedaan Elia dengan kita hari ini. Elia sungguh-sungguh berdoa, sedangkan kita kadang-kadang berdoa. Sama-sama berdoa. Tapi kadang-kadang dan sungguh-sungguh ini berbeda. Ini yang membuat Elia dan kita ini berbeda. Ini yang membuat Elia tetap kuat, Elia tetap bisa menjalankan pelayanannya dengan tuntas. Sedangkan kita itu seringkali bisa izin. Saya izin ya ada masalah dan lain sebagainya. Saya gak bisa lanjut pelayanan. Terus tiba-tiba ada kesempatan pelayanan, yang lain dulu aja saya dalam kondisi yang gak bagus. Saya butuh waktu sendiri dan lain sebagainya. Nah, seringkali seperti itu karena gak sungguh-sungguh berdoa. Kita lanjutkan lagi baca ayat yang ke-17. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun, 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sampai di sini dulu. Elia manusia biasa, sama seperti kita hari ini manusia biasa, ya yang tidak memiliki skill khusus. Aku ini bukan siapa-siapa aku ini gak punya apa-apa, keluargaku bukan latar belakang yang baik, orang tuaku ya seperti ini, bahkan keluargaku keluarga yang buruk bahkan. Kita cenderung seperti itu, tapi Tuhan tidak lihat background kita. Tuhan lihat kita ini sungguh-sungguh gak sama Tuhan. Elia ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini yang perlu kita contoh. Elia sungguh-sungguh dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Ini yang buat Elia bisa dipakai Tuhan. Dan bagaimana hidup kita bisa dipakai Tuhan? Sungguh-sungguhlah dalam hidup bersama dengan Tuhan, teman-teman. Hari ini saya akan bahas 3 hal dari pelayanan Elia dan kita akan bahas satu persatu apa yang terjadi sama Elia. Elia ini orang yang hebat, orang biasa yang dipakai Tuhan sampai jadi luar biasa. Kita sama-sama masuk ke dalam peristiwa yang dialami Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Ini cocok ya buat teman-teman semua yang sedang melayani, yang mau terlibat melayani, ataupun kalian yang ingin memutuskan untuk mundur dalam pelayanan. Dengarkan firman Tuhan ini terlebih dahulu sebelum kalian buat keputusan. Ayat 2 sampai yang ke-6, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia ini firman Tuhannya. Yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Elia dapat firman Tuhan disuruh pergi ke sebelah sungai. Lanjut. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah, saya rasa ini cikal bakal ada driver online beli makanan ya dari sini, dari burung gagak ini. Burung gagak ini disuruh Tuhan. Datang pagi kasih makan, datang malam kasih makan, dan tidak pernah burung gagak ini absen. Alias apa? Poin yang pertama yang perlu kita catat, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, teman-teman. Tapi belum sampai di sini ya. Akan ada peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan memelihara hidup Elia yang luar biasa. Ini burung gagak disuruh kirim makanan kepada Elia dan Elia bisa makan. Kalau burung gagak nggak kirim makan, berarti Elia hari itu makan cuma 1 kali. Kalau burung gagak hari itu tidak kirim makan sama sekali, berarti hari itu Elia
puasa teman-teman. Tapi nggak pernah ditulis di Alkitab bahwa Elia hari itu kelaparan karena burung gagak itu terlambat kirim makanan atau dan lain sebagainya, nggak pernah. Berarti bisa dilihat bahwa Elia itu menerima sesuatu itu pemeliharaan dari Tuhan. Tanpa Elia bekerja, tanpa Elia mengusahakan sesuatu, Tuhan pelihara hidupnya. Poinnya bukan bekerja atau tidaknya, tapi pemeliharaan Tuhan dalam melayani Tuhan itu penting. Kita perlu tahu itu. Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Tadi Elia di tepi sungai Kerit diberi makan oleh burung gagak. Nah, kemudian tadi kan kita baca Yakobus kan ada, Elia berdoa tidak turun hujan, terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Nah, tepi sungai Kerit itu akhirnya kering. Ceritanya seperti itu. Di sungai Kerit itu kering, akhirnya Elia dapat makan tapi nggak dapat minum. Nah, kita baca berikutnya. Setelah sungai itu kering, nah ini ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Nah, dengar kata-kata Sarfat teman-teman sudah tahu semua pasti ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum, kata Elia. Karena sungainya sudah kering, jadi Elia kehausan. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Elia bicara lagi kepada janda Sarfat ini, janda dari Sarfat. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi minta minum dan minta makan. Ya, lanjut. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Berarti janda ini sudah siap untuk kematiannya. Kita lihat ayat berikutnya, 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya ini gak cukup ceritanya, tapi Elia bicara seperti ini. Buat dulu buat aku, nanti kamu buat kamu, kata Elia. Ini gak cukup, habis buat Elia sudah habis, kan begitu kan. Nah tapi kita lihat. Ayat berikutnya sampai ayat yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ternyata terjadi juga loh perkataan Tuhan itu. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini yang luar biasa ketika kita melayani Tuhan. Tadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai hidup kita berkati orang lain loh. Seperti yang dilakukan sama Elia. Elia datang kepada janda Sarfat. Seakan-akan seolah-olah merampas apa yang dipunyai oleh janda Sarfat. Ini orang ini egois sekali. Hamba Tuhan dari mana ini? Nabi dari mana ini? Bukankah seharusnya hamba Tuhan, Nabi itu mengasihi, memberikan makan adalah berkorban dan lain sebagainya. Tapi ini berbeda. Elia minta dulu, kemudian terjadi mujizat. Yang saya tangkap dari kejadian ini, dari kejadian Elia, Tuhan itu bisa pakai hidup kita, itu buat berkati orang lain juga. Kadang-kadang kita butuh. Elia pun juga butuh. Elia butuh makan. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah kita butuh makan, Tuhan bisa pakai hidup kita justru memberkati orang lain untuk kasih makan juga. Jadi percaya teman-teman, saudara-saudara di tempat ini, percaya bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah terlambat. Masihkah kita percaya dengan statement ini? Bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terlambat. 1 detik pun. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi justru Tuhan itu panjang sabar terhadap setiap kita. Nah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saya ada satu kesaksian. Kemarin sekitar hari Rabu. Teman saya itu sudah gak kontak saya itu kira-kira, sahabat saya gak kontak saya itu sudah kira-kira 3-4 bulan. Gak kontak, kita gak sharing-sharing. Kemudian tiba-tiba
Biasa kalau kita sharing, karena teman saya ini ada di luar kota. Kalau kita sharing itu malam-malam. Biasanya lewat di atas jam 8, jam 9 kita telepon 2-3 jam. Nah kali ini dia telepon tiba-tiba jam 2 siang dia telepon saya. Wah kaget tuh, kenapa dia telepon ini kan? Biasanya saya selalu tahu kalau dia telepon pasti dia ada masalah. Dan saya kalau telepon dia pasti dia ada masalah gitu kan. Kita saling sharing dan lain sebagainya. Dia telepon siang-siang, wah saya rasa ini benar-benar urgent. Karena siang-siang kan waktu bekerja, kok dia bisa telepon saya gitu kan. Saya angkat, halo? Nah, dia cerita dia bicara tentang ini. Ternyata Tuhan berikan pertolongan tidak pernah terlambat. Terus saya bicara, loh kamu kok tiba-tiba bicara seperti ini? Apa yang kamu mau sampaikan gitu kan? Kamu mau telepon ini tujuannya untuk apa? Gitu. Dia cerita, saya hari ini kerja di satu kota di Kalimantan ya lebih ke arah desa. Gaji cukup bagus, keuangan tercukupi. Nah dia merasa hidupnya gak ada artinya di sana. Dia merasa gak ada artinya dan dia bersiap untuk resign. Ketika dia bersiap untuk resign dan gak kuat, dia gak punya siapa-siapa, gak ada hiburan apapun di sana. Dia bersiap untuk resign, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau seperti ini terus saya gak kuat gitu, dia bilang. Nah karena dia ini masih single gitu kan. Nah tapi jangan dideketin loh ya, dia masih single. Nah teman saya ini cowok masih single dan dia berpikir gitu kan. Teman-teman saya semua sudah punya jodoh dan lain sebagainya. Nah saya di sini di desa saya mau sama siapa gitu kan. Nah pekerjaan saya ini dipindah-pindah setiap 2 tahun sekali saya pindah kota pasti. Nah kali ini kok saya stay di sini cukup lama dan saya nggak pindah-pindah. Saya sampai kapan di sini? Dia bicara seperti itu. Kemudian dia berdoa dan ketika dia berdoa dia bicara. Saya berdoa ini sampai nangis dia bilang gitu. Saya berdoa sampai saya nangis. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan sampai kapan saya di sini? Apa saya harus resign? Dia sudah tanya-tanya pekerjaan lain. Dia merasa bahwa duit itu tidak ada artinya lagi. Bahwa hidupnya ini terus mau dibawa kemana? Gitu kan? Dan tiba-tiba di tengah-tengah dia berdoa dan bergumul. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, dia cerita seperti itu. Handphonenya dia bunyi, dia angkat. Halo, ternyata bosnya telepon. Dia bicara, kamu siap-siap ya. Nanti kamu di bulan Juni akan dipindahkan lagi. Dipindahkan di mana Pak? Kamu akan dipindahkan di Balikpapan. Nah ketika dia taruh telepon, dia cerita sama saya. Dia langsung nangis, dia bilang, wah bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan itu tidak pernah terlambat. Dia bilang gitu sama saya. Tuhan berikan pertolongan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya, dia bilang. Di saat saya benar-benar gak bisa berbuat apa-apa, ternyata Tuhan tuh masih lihat saya dan dia peduli sama saya. Dan dia jawab doa saya dan tepat pada waktunya. Dan Balikpapan ini lebih daripada kota, daripada tempatnya dia yang sekarang gitu kan. Jadi dia mendapat satu jawaban dari Tuhan. Nah sampai di situ saya bicara, wah puji Tuhan, berarti Tuhan mengasihi kamu ya. Berarti Tuhan sangat sayang sama kamu gitu kan. Nah kemudian dia balik bertanya, terus kamu gimana bro, hidup kamu gimana hari ini gitu kan. Nah ini jadi satu masalah lagi. Dia cerita kemenangan, jawaban doa. Nah saya cerita, ya sama seperti terakhir kamu telepon gitu kan. Saya masih struggle sama saya punya pekerjaan gitu. Loh kenapa? Saya cerita gitu kan. Hari ini saya cerita, hari ini saya belum benar-benar menemukan jawaban. Kalau hari ini kamu cerita, kamu bilang pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Hari ini yang saya rasakan itu saya cukup ragu. Bahwa pertolongan Tuhan itu sepertinya tidak ada dalam hidupku. Saya bilang gitu sama dia. Loh kok bisa begitu sih? Dia bilang gitu. Kan kamu kan layani Tuhan dan lain sebagainya. Dia bilang gitu. Nah ini juga sama. Ketika bicara tentang pelayanan. Nah sebelum kamu telepon saya ini. Tadi pagi saya ditawarin pelayanan. Disuruh firman Tuhan di yes seperti hari ini saat ini gitu loh. Nah saya bingung. Saya bilang sama teman saya bingung. Saya mau sampaikan apa? Sedangkan saya ini tidak dapat pertolongan dan tidak ada yang disaksikan kepada jemaat dan apa yang bisa saya berikan kekuatan saat saya butuh kekuatan gitu kan. Nah ini yang jadi prinsip buat saya pribadi, buat teman-teman di tempat ini, buat saudara-saudara di tempat ini. Ketika saya dapat satu pelayanan, saya lihat itu bukan sebagai beban. Meskipun saya nggak tahu akan bicara apa, akan sampaikan apa, tapi saya lihat itu sebagai satu kesempatan. Karena jangan-jangan saya berpikir ketika Tuhan kasih saya jadwal, ketika Tuhan percayakan saya jadwal dan saya sedang bergumul, jangan-jangan di tengah-tengah sini Tuhan memberikan jawaban lewat jadwal itu. Jadi saya percaya, wah jangan-jangan ketika saya punya masalah dalam pekerjaan dan saya ada jadwal untuk sampaikan khotbah, saya nggak mundur. Saya nggak sampaikan, sorry Pak Daeng, saya lagi struggle, saya belum dapat jawaban, jadi saya nggak bisa sampaikan, saya nggak dapat. Saya enggak. Saya percaya Tuhan pasti kasih sesuatu. Bahkan saya percaya Tuhan kasih sesuatu yang bisa jadi jawaban doa bagi saya pribadi.
Itu saya percaya. Nah, kembali lagi dalam cerita telepon nih, percakapan telepon. Saya cerita, Tuhan itu sepertinya enggak tolong saya. Saya sudah berapa lama ini kerja ya masih merintis dan enggak ada satu hasil yang cukup memuaskan bagi saya pribadi. Kita bicara dan lain sebagainya, tapi dia mengakhiri dengan satu kata gini, bro percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Oh ya oke, siap, thank you, selesai teleponnya. Saya pulang, saya setelah selesai telepon itu di rumah saya renungkan. Saya renungkan bahwa ya benar ya, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat gitu. Selama ini saya rasa saya lebih mengandalkan kekuatan saya pribadi. Jadi saya lupa bahwa ada Tuhan di sini. Nah, saya ceritakan pada teman-teman sekarang. Saya ada satu transaksi kemarin, karena saya kerja di satu buah di properti ya teman-teman ya. Ada satu transaksi yang dalam artian itu waktu teman saya telepon ini, saya lihat tuh transaksi ini batal, hampir batal. Dan saya lagi down sekali dan waktu dapat jadwal ini saya sedang dalam keadaan yang down. Jadi saya nggak ngerti apa yang dikatakan bahwa saya mau sampaikan apa kalau saya lagi down begini gitu kan. Nah tapi ketika teman saya sampaikan tentang hal ini saya pegang. Dan saya punya prinsip saya nggak mau tolak pelayanan kan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya percaya kalau Tuhan kasih jadwal hari ini, di hari Sabtu ini, ya saya percaya beberapa hari ke depan Tuhan kasih sesuatu buat saya. Saya nggak minta jawaban bahwa transaksi itu harus berhasil dan lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa akan terjadi sesuatu yang bisa saya berikan kepada jemaat di tempat ini. Amin. Besok paginya, ternyata terjadi berbeda saudara-saudara. Dan singkat cerita dengan berbagai macam struggle, ternyata transaksi tersebut akhirnya berhasil, puji Tuhan. Dan akhirnya goal gitu kan. Nah akhirnya saya di sini mengerti, terus saya telepon teman saya langsung. Bro, kamu kemarin bilang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini Tuhan tolong hidupku. Wah dia bilang, bener kan dia bilang gitu, bener kan. Ternyata betul bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat sedetik pun. Meskipun kita merasa bahwa Tuhan itu terlambat, tapi pertolongannya itu nyata dan pas dan masih ada gitu. Jadi hari ini buat kita yang sedang menanti pertolongan Tuhan, pertanyaan ini buat kita hari ini, masih percayakah kita bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita? Masih percaya enggak? Kalau bagi saya terima jadwal ketika saya goal, itu dengan mudah saya terima. Wah, siapa? Oke Pak, saya bisa bersaksi. Saya terima jadwal ini dalam kondisi yang saya itu lagi down dan saya lagi mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tapi saya percaya, saya tidak pernah tolak pelayanan. Karena bagi saya pelayanan ini jawaban doa dari Tuhan juga. Buat saya pribadi nih, jadi kalau bicara tentang saya pribadi dengan Tuhan, ini momen spesial. Kalau Tuhan suruh saya sampaikan sesuatu, pasti Tuhan itu mau ngomong sama saya gitu loh. Kalau saya punya sahabat ini saya ini yang paling tahu rahasia pribadi saya. Kalau Tuhan, kita lihat Tuhan sebagai sahabat, Tuhan pasti kasih tahu kalian rahasia-rahasianya Tuhan. Kalau nggak sahabat, nggak mungkin dikasih tahu rahasianya. Ya kalau teman-teman mau tahu rahasia saya pribadi, cari orang yang paling dekat sama saya, dia pasti tahu rahasia saya pribadi. Itu sama, ketika Tuhan suruh saya percaya Tuhan pasti mau ngomong sama saya. Oleh karena itu teman-teman yang melayani Tuhan, jangan pernah nolak pelayanan. Itu kepercayaan Tuhan. Jangan pernah kita punya alasan, saya lagi nggak dalam kondisi bagus. Justru itu kesempatan untuk cari jawaban Tuhan. Karena sebelum Tuhan memberikan kekuatan buat jemaat, karena kan lewat saya dulu kan. Firman Tuhan ini kan teman-teman kan nggak dapat langsung kan. Kalau seperti komputer kan ini downloadnya kan lewat sini dulu downloadnya. Baru saya share ke teman-teman gitu kan. Nah kalau kalian nggak terima, kalian memilih jadi jemaat, ya kalian tunggu di-share dari orang yang di tempat ini. Saya nggak bicara tempat ini secara konkret, tapi saya bicara dalam hal yang luas. Dalam komsel, dalam lain sebagainya. Kalau Tuhan berikan kepercayaan, maju. Itu kesempatan. Karena Tuhan mau bicara sama kamu. Jadi jangan tolak, jangan pernah punya alasan, nggak bisa dan lain sebagainya. Nah nanti kita lihat di poin ketiga itu. Kita lanjut ke poin kedua terlebih dahulu. Kita maju ke 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 8. Nah, kita tahu bahwa Elia itu dia itu diberi makan burung gagak di tepi Sungai Kerit. Sungai Kerit itu kering, dia ke tempat janda di Sarfat, dia diberi makan di sana sampai tepung dan itu minyak itu enggak pernah habis. Teman-teman kalau baca lanjutannya pasal 17, kemudian anak janda itu sakit dan meninggal di tempat itu. Elia disalahkan sama janda itu. Kamu kesini kok bawa anak saya meninggal gitu kan. Buat anak saya meninggal. Tapi Elia berdoa buat anak itu dibangkitkan. Nah itu yang dilakukan Elia. Kemudian Elia bertemu Raja Ahab.
Dan dia intinya bertarung melawan 450 Nabi Baal. Nah, bagaimana Elia bicara kalau ada ini mempersembahkan korban, kalau persembahan korban ini diperkenan kepada Tuhan akan dilalap dengan api dan lain sebagainya. Ternyata punya Elia berhasil dan Elia berhasil membunuh 450 Nabi Baal tersebut. Jadi 1 lawan 450, Elia menang. Nah ini kan cukup luar biasa dalam karir pelayanan. Nah kita lihat pasal yang ke-19. Setelah dia bisa berhasil lawan 450 ini yang terjadi. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua. Ini menarik sekali. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ini maksudnya gini, dia bicara, kalau saya nggak bunuh kamu, biar Tuhan yang hukum saya. Itu kata Isabel. Jadi Isabel berani berkata pada Tuhan, kalau saya nggak bunuh kamu, biar Tuhan hukum saya. Nah, ini perkataan Isabel, artinya seperti itu. Lanjut, ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, Elia takut. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi dia punya bujang ditinggal di sana. 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Jadi benar-benar down. Elia benar-benar down ya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ini kan. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lanjut. Ayat yang ke-5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Ini ketiga kalinya Tuhan memelihara hidup Elia lewat makanan. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Nah ini saya rasa ini pagi dan petang. Ya, ini terjadi bahwa Elia itu bukan hanya sekali. Tapi dia punya pengalaman dalam hal Tuhan pelihara kehidupannya itu berkali-kali. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Poin yang kedua, ketakutan atau kekhawatiran itu bisa membuat iman kita tuh goyah. Ketakutan dan kekhawatiran itu bisa membuat iman kita itu runtuh. Jadi ketakutan atau kekhawatiran itu bisa menjatuhkan iman kita. Itu poin yang kedua, waspada teman-teman. Nah, kurang apa sih Elia ini? Dalam hidupnya, dia bisa dapat makanan dari burung gagak. Dia bisa lihat bahwa tepung dan minyak itu gak pernah habis, dia makan gak pernah kelaparan. Dia bisa lawan 400 Nabi Baal, dia juga menang. Anak janda Sarfat yang meninggal, dia doakan bangkit juga. Tapi kenapa dia waktu dia dapat ancaman ya, bukan langsung di hadapan Isabel, tapi waktu dia dapat ancaman, kenapa kok dia takut? Kenapa? One on one kok dia takut? Tapi kok 1 lawan 450 kok dia berani? Nah ini yang perlu kita waspadai bersama-sama. Waspada buat kita yang sibuk melayani Tuhan. Kita bisa kehilangan esensi kebaikan dan kepedulian Tuhan dalam hidup kita loh. Ini saya alamin juga. Sehingga pun saya bertanya pada Tuhan, loh mana pertolongan Tuhan? Karena sibuk melayani tidak bisa merasakan bahwa dalam ibadah itu tidak bisa merasakan Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita. Tapi bingung melayani seperti Marta. Siapkan ini yang baik, siapkan itu yang baik. Bahkan Tuhan diperintah, Tuhan Maria tuh suruh bantu saya. Bukankah Marta seperti itu? Bukankah kita kepingin yang terbaik? Kepingin terbaiknya gak salah. Tapi ketika kita kehilangan esensi daripada kita dekat dengan Tuhan, itu yang salah. Ketika kita kehilangan esensi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akhirnya kita melakukan pelayanan itu seperti pekerjaan. Padahal pelayanan kita ini kan didasari dengan kasih. Kita semua melayani di tempat ini di gereja BES, kita melayani dengan sukarela. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan dalam gereja ini untuk melayani Tuhan. Kenapa kok mau? Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita kejar sesuatu di tempat ini. Kalau kejar sesuatu di tempat ini, jangan di gereja ini. Gereja ini gak punya apa-apa. Tapi kita benar-benar datang, itu karena kita berikan diri kita, karena kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu waspada.
Bagi kita yang sedang melayani Tuhan, kita yang lagi dalam puncak karir pelayanan, waspada, kita kehilangan esensi. Kita yang koordinator, kita yang punya jabatan, hati-hati. Karena sudah terbiasa melayani, sehingga merasa ya seperti ini gitu kan. Ketika sudah biasa menerima berkat Tuhan, serasa Tuhan gak berkati hidup kita. Karena sudah biasa, jadi gak bersyukur gitu kan. Kita makan 3 kali sehari, ya makan 3 kali sehari. Tapi kita merasa itu biasa, bukan hal yang disyukuri. Sampai pada waktu kita jatuh, kita sampai kelaparan, baru kita ngerti, waduh ternyata makan pagi sarapan itu penting. Kalau gak gitu saya sakit mah sekarang. Kita baru sadar, ternyata kita bisa bersyukur waktu besok kita sembuh sakit mah dan kita sarapan. Kemarin saya sakit, hari ini enggak bisa makan, bersyukur kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa menerima berkat Tuhan, kita enggak dapat esensinya, kita merasa itu kewajiban Tuhan untuk berkati kita dan kita menuntut Tuhan. Loh mana Tuhan enggak berkati aku? Nah, waspada supaya jangan sampai kita itu jatuh di sini, tetap melayani tapi kehilangan esensinya. Tuhan itu peduli kok sama kita. Even kita dalam kondisi yang gak bagus, even kita dalam kondisi yang gak percaya, even kita gak pernah berdoa, even kita sudah lama gak berdoa, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi jangan lupa itu. Jangan lupa bahwa kita itu gak pernah sendirian. Yang terakhir. Ayat 9 sampai 18. Nah ini agak panjang teman-teman. Nah, setelah Elia dapat makan dan dia jalan tadi kan, dapat makan dan minum gitu kan. Nah, di sini masuklah ia dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Jadi Elia jalan 40 hari 40 malam, dia masuk dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini ya Elia? Ini menarik ini. 10. Firman Tuhan berkata, apakah kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan gak butuh 10 orang, tapi Tuhan hanya butuh 1 orang yang sungguh-sungguh, seperti Elia. Hidupnya dipakai Tuhan. Berarti sekalipun banyak nabi-nabi dibunuh hari itu, ketika Elia sendiri, Tuhan itu cuma butuh orang yang sungguh-sungguh berdoa, seperti Elia nih loh. Jadi, coba renungkan teman-teman. 1 orang itu mungkin kalian. Coba renungkan, 1 orang itu mungkin kalian. Mungkin kalian berkata pada Tuhan, gak ada yang lain Tuhan. Ya kalau gak aku siapa lagi? Yang lain tuh lo gak mau. Yang lain tuh lo tinggalkan Tuhan. Yang lain tuh lo gak mau. Cuma aku. Ini hanya aku yang hanya bertahan. Kalau gak ada aku ya sudah. Seperti yang dikatakan Elia mungkin. Hanya cuma aku. Nah, tapi kamu dipilih Tuhan kok. Lanjut. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kedua kalinya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya apa? Sama, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lanjut, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Terakhir. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, ya ini semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Maksudnya ini meninggalkan ini Tuhan itu meluputkan dari pembunuhan tersebut. Jadi 7.000 orang yang baik ini enggak dilindungi Tuhan.
Kurang lebih seperti itu. Poin yang ketiga bicara tentang kemauan dalam melayani Tuhan harus lebih besar daripada kemampuan. Tuhan tidak cari orang yang hanya sekedar mampu. Karena kalau hanya sekedar mampu, itu banyak di luar sana. Tapi problemnya tidak semua orang itu mau. Jadi kalau kita di level mampunya lebih besar, hati-hati dan waspada, kita bisa sombong. Nah, pertanyaannya sama. Tuhan datang kepada Elia 2 kali dengan pertanyaan yang sama. Kamu nih, apa yang kamu kerjakan di sini? Nah, sebenarnya ini pertanyaan bukan pertanyaan secara pekerjaan yang apa yang ngapain, bukan. Karena ini Tuhan tanya kenapa? Karena Elia itu kepengen bunuh diri kan waktu lalu. Dia kan kepengen mengakhiri hidupnya kan. Tuhan, aku mau mati, cabutlah nyawaku. Maka Tuhan tanya sekarang, setelah dia dikasih makan sama Tuhan, mungkin dia dapat perenungan tertentu, dan Tuhan datang kembali ya kan kepada Elia, ya kan, Tuhan tunjukkan dalam berbagai macam tadi ada gempa, ada angin, tapi tidak ada Tuhan. Kemudian Tuhan tanya sama Elia, kamu ngapain sih gitu kan? Dia berkata bahwa apa? Aku bekerja bagi Tuhan segiat-giatnya. Maksudnya apa? Kejadian ini maksudnya apa? Tuhan itu sebenarnya mau tanya, masihkah kamu mau mati? Itu pesannya. Kamu masih yakin kamu masih mau mati gitu kan? Tapi dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Kamu sedang ngapain di sini? Kalau Elia jawabnya, aku nggak tahu Tuhan. Sepertinya hidupku nggak ada gunanya. Berarti Elia sudah nggak ada masa depan. Tapi Elia jawabnya apa? Berbeda seperti waktu dia di sana. Yang waktu dia melarikan diri. Dia jawab apa? Aku bekerja bagi Tuhan segiat-giatnya. Semua orang sudah dibunuh mati nabi-nabi. Tinggal hanya aku satu orang. Aku mau kerja bagi Tuhan segiat-giatnya. Berarti Elia sudah pulih. Nah, kemudian Tuhan beri perintah kepada Elia, urapi beberapa raja dan Elisa untuk menggantikan dia, dan Elia kerjakan. Oleh karena itu poinnya kemauan itu harus lebih besar daripada kemampuan. Nah, Tuhan hanya butuh satu orang nabi yang mau. Daripada 450 nabi Baal yang tidak taat sama Tuhan. Hari ini renungkan bersama-sama. Saya ingin rindu sekali bahwa ibadah hari ini bukan ibadah yang ibadah yang biasa. Jadi kita datang ya pelayanan asyir ya kita cuma asyir shalom pulang dada minggu depan ya begitu lagi. Tapi saya ingin rindu teman-teman renungkan seperti pertanyaan Tuhan. Kamu ngapain sih di sini? Kamu ngapain sih di sini? Itu pertanyaan Tuhan buat kita hari ini. Supaya kita bisa merenungkan. Kenapa kita melayani Tuhan? Tuhan gak pernah maksa kita untuk kita layani dia. Kita layani dia karena ya kita memang memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tapi kadang-kadang problem hidup mempengaruhi kita untuk bisa tetap stay seperti itu. Sehingga kita mempertanyakan seperti saya tadi. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atau tidak pernah datang. Saya undang pemain musik dan WL bisa maju ke depan. Ada satu lagu tadinya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Tentang mau dan mampu. Ketika saya struggle dalam satu pekerjaan yang saya hadapi, setiap transaksi yang saya jalankan itu tidak berjalan dengan baik. Sampai terakhir kemarin itu puji Tuhan ya Tuhan berikan kesempatan. Dan waktu belum ada satu keberhasilan, tiba-tiba dapat satu informasi lagi bahwa akhir bulan Juni akan ada YLMT, misi ke NTT bagi para leader. Dan semua leader-leader atau ex-leader bisa diberangkatkan. Ketika saya merenungkan hal ini, saya sharing sama satu teman di tempat ini. Saya waktu ada diem ketika tahu tentang hal ini, saya memutuskan saya nggak mau berangkat. Ketika saya memutuskan nggak mau berangkat, tiba-tiba muncul satu suara dalam hati saya. Kenapa kamu nggak mau berangkat? Ya dalam hati saya jawab, ya saya nggak ada dana. Kerjaan saya belum begitu berhasil dan apa yang bisa buat saya berangkat gitu kan. Terus kemudian satu pertanyaan muncul. Kamu mau nggak berangkat nggak? Itu dalam banget pertanyaannya. Kamu mau berangkat nggak? Jadi bukan bisa atau nggak bisa. Kamu mau nggak? Gitu loh. Gak peduli ada dana nggak ada dana. Kamu mau nggak? Saya diem.
Ya saya mau sih Tuhan. Ya sudah, ngapain kamu bingung? Ternyata dari sana saya merenungkan satu hal. Ternyata kalau saya nggak bisa berangkat, itu bukan karena saya nggak mau. Tapi karena saya nggak bisa. Kalau saya nggak mau, sekalipun saya bisa, saya nggak akan mau. Kenapa pertanyaan itu muncul kepada saya? Karena ketika saya memutuskan nggak mau berangkat karena nggak bisa. Saya jadikan bukan karena nggak bisa, tapi nggak mau dulu. Kalau saya memutuskan seperti itu, dan saya dapat satu transaksi dan berhasil, saya pasti nggak berangkat. Karena nggak mau, bukan nggak bisa. Ini dalam banget teman-teman. Tentang mau dan mampu. Kalau kamu nggak mau, sekalipun kamu mampu, itu nol besar. Tapi kalau kamu nggak mampu, seperti saya nggak mampu untuk berangkat Tuhan. Apa yang bisa buat saya berangkat? Kamu mau nggak? Ya saya mau Tuhan. Kemudian tanpa saya sadari, kemarin saya dapat transaksi untuk saya berangkat bulan Juni. Kalau saya jawab itu nggak mau, saya nggak dapat transaksi kemarin. Buat apa Tuhan berkati saya kalau saya nggak mau? Pertanyaannya sama dengan kita hari ini yang sedang di tempat ini. Kalian yang sedang dalam pelayanan, kalian yang mau rindu melayani, atau kalian yang ingin mundur dalam pelayanan. Pertanyaannya sama, kamu masih mau stay nggak di sini? Nggak bicara mampu. Kalau nggak mau nggak bisa, sudah Tuhan nggak bisa tolong kalau nggak mau. Tapi kalau kamu mau, Tuhan pasti mampukan. Yang nggak ada jadi ada. Baik itu materi, baik itu skill, baik itu apapun. Tapi kalau kamu maju dengan kemampuanmu, kamu bisa nggak mau. Kalau kamu maju dengan kemampuanmu, saya mampu nyanyi bagus. Ayo, saya mau WL, mampu. Tapi satu waktu, saya nggak mau gitu. Tapi kalau kamu nggak punya skill, saya mau Tuhan. Belajar terus. Belajar terus. Belajar terus. Masa sih Tuhan nggak mampukan? Waspada kalau kita sudah mulai mampu. Kalau kita mampu, ingat-ingat kemampuan itu datang dari Tuhan. Tapi kalau kita belum mampu, jangan mundur. Maju terus. Pertanyaannya bukan mampu atau enggak. Kamu mau enggak? Jawab dalam diri, kamu mau enggak? Saya undang teman-teman bagi berdiri. Kita angkat satu pujian. Saya percaya semua kita di tempat ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya masa depan yang sangat spesifik. Dan tidak bisa di head to head-kan antara satu orang dengan orang yang lain. Dan setiap proses itu Tuhan tolong dan tidak akan pernah terlambat. Jadi jangan pernah menyerah. Tapi percaya bahwa Tuhan itu tetap ada. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Saya undang teman-teman untuk sama-sama letakkan kedua tangan kalian di dada kalian. Ku tak pernah sendiri. Kalian gak perlu nyanyi, biar WL yang nyanyi, tapi kalian jadikan nyanyian ini doa buat kalian. Kau tak tinggalkanku. Biar nyanyian ini datang dari hati kalian, bukan dari bibir kalian. Kalau kalian hanya nyanyi dari bibir, mending gak usah nyanyi. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Sampai ku lihat kau bekerja.
Jangan pernah takut dan khawatir. Karena Engkau akan menggoyahkan imanmu dan Engkau akan sia-sia dalam hidupmu. Pastikan ada kemauan yang besar, bahkan melampaui dari kemampuan kita. Karena ada Tuhan yang jauh lebih besar di dalam setiap saudara. Terima kasih buat anugerah kami ada di tempat ini Tuhan. Karena kami boleh mendengar langsung dari Tuhan melalui hamba-Mu yang biasa. Bukan terkenal, bukan termasuk golongan yang hebat. Tapi Tuhan pakai. Artinya Tuhan berbicara kepada semua yang ada di tempat ini. Menguatkan, mengingatkan, menasehati, dan patutlah bersyukur setiap kami. Kalaupun kita ditegur, tapi yakinlah bahwa semua mendatangkan kebaikan. Kalau hamba-Mu mendapat sesuatu yang luar biasa, percayalah. Saudara semua juga akan terima yang sama, bahkan lebih. Itulah karya Tuhan. Tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan, kami berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi dengan jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Kau percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima, membalas berkali lipat. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu kepada setiap kami yang ada di tempat ini khususnya. Balaslah kebaikan kerelaan hati mereka semua. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Yakinlah berkat itu kan turun atas saudara. Tapi melalui gereja ini kami diingatkan tetaplah jaga hatimu saat berkat itu turun memenuhi kehidupan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa, bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.